Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang terhormat dosen tutor Bahasa Indonesia, Ibu Silvia Permatasari, SPD MPD, serta teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Rika Tamara, asal UPJJ Palembang, dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi. Di sini saya akan mempresentasikan gagasan saya tentang COVID-19 yang berjudul makhluk kecil 0,1 mikron menyebabkan gangguan pernapasan hingga kematian. Saya akan menjelaskan gagasan tentang COVID-19 yang terdiri dari 6 pokok. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian COVID-19. Yang kedua, saya akan menjelaskan penyebab COVID-19. Yang ketiga, gejala COVID-19. Yang keempat, komplikasi COVID-19, yang kelima pengobatan COVID-19, dan yang terakhir yang keenam yaitu pencegahan COVID-19. Yang pertama, pengertian COVID-19. Apa sih COVID-19 itu? COVID-19 ini adalah penyakit yang disebabkan oleh coronavirus dan menyebabkan gangguan pernapasan. Penyakit ini pertama kali ditemukan di Wuhan, yaitu di Cina. Yang kedua, penyebab COVID-19. Penyebabnya adalah virus RNA untai tunggal dari keluarga Coronaviridae. Virus corona umumnya ditemukan pada hewan seperti unta, ular, hewan ternak, kucing, dan kelelawar. Orang dapat terinfeksi virus jika orang tersebut ada riwayat kontak dengan hewan tersebut, seperti hewan peternak atau pedagang di pasar hewan. Namun, ledakan jumlah kasus di Wuhan, Cina, menunjukkan bahwa virus corona bisa menular dari orang ke orang. Virus dapat ditularkan melalui droplet, yaitu tetesan air yang sangat kecil biasanya dikeluarkan saat batuk atau bersin. Jika tetesan tersebut terhirup atau bersentuhan dengan stratum corneum mata seorang, berisiko terkena penyakit ini. Yang ketiga yaitu gejala COVID-19. Gejala COVID-19 ini bervariasi mulai dari flu biasa hingga kondisi pernapasan serius seperti pneumonia. Gejala corona yang umum dialami oleh penderita virus corona ini yaitu bisa demam tinggi disertai menggigil, batuk kering, pilek biasa, pilek dan bersin, sakit tenggorokan, dan sesak napas. Yang keempat yaitu komplikasi COVID-19. Komplikasi COVID-19 ini, pasien yang terinfeksi virus corona dapat mengalami gejala pernapasan seperti pneumonia berat, seperti demam tinggi dan kesulitan bernapas. Komplikasi seperti gagal napas, gagal jantung akut, dan infeksi sekunder dari kuman lain dapat terjadi jika kondisi ini tidak segera diobati atau jika penyakitnya memburuk dengan sangat cepat. Yang kelima, pengobatan COVID-19. Hingga saat ini tidak ada terapi antivirus yang terbukti efektif melawan infeksi virus corona baru 2019. Penarikan telah diobati dengan MERS-CoV dan infeksi CoV yang berhasil SARS belum menunjukkan hasil positif pada mengalahkan infeksi virus corona baru ini. Pasien yang terinfeksi virus corona akan mendapat pengobatan suportif untuk meredakan gejalanya, misalnya antipiretik untuk menurunkan suhu tubuh dan cairan untuk mencegah dehidrasi, serta terapi oksigen bagi yang mengalami kesulitan bernapas. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu pencegahan COVID-19. Pencegahannya bisa berupa yang pertama, melaksanakan protokol kesehatan 3M secara komprehensif dan konsisten, tetap pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Yang kedua, vaksinasi segera terhadap COVID-19 sebagai tanggung jawab dan melindungi mereka yang rentan. Yang ketiga, pelaksanaan tes atau pengobatan COVID secara proaktif. Jika mengalami gejala yang mirip dengan COVID-19, diharapkan masyarakat segera melakukan tes COVID-19 di fasilitas kesehatan terdekat. Yang keempat, analisis resiko penularan sebelum melakukan kegiatan. Yang kelima, memantau dan mematuhi perkembangan kebijakan yang ada, memerlukan disiplin yang tinggi agar kebijakan dapat terdampak signifikan terhadap pengendalian konflik. Demikianlah presentasi dari saya. Apabila ada kata atau penyampaian yang salah, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.